Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, harusnya kita jam 3 ya. Iya. Tapi ya ini kita inilah sekalian apa? Kemungkinan tadi ada kelas ya? Iya Pak, ada Pak MK Bu Herlina. Ya, ini juga Bapak nanti jam 11.35 lah, itu ada acara di UT juga ya. Karena hari Minggu ada ngajar, kemudian sebelumnya ada percobaan dulu ya dengan mahasiswa di gelombang. Jadi kemungkinan tidak apa-apa ya, ini yang penting kita tidak mengurangi tanggung jawab kita. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita alih media ini ya, bahan pustaka ini. Kita ambil tema hari ini adalah alih media bentuk mikro ya, mikrofilm ya. Nah, ini mungkin sudah sering kita dengar, kemudian juga kemungkinan dibahas di mata kuliah lain, tapi ini kita lebih khusus lagi, kita akan melihat bagaimana alih media bentuk mikro itu ya, perkembangannya, pengertian dan lain-lain kita diskusikan bersama dalam kesempatan ini. Kemudian jam presensi nanti mungkin Bapak rubah juga ya, tapi ini karena mengingat waktu nanti Bapak ini aja setelah mata kuliah ini Bapak rubah mungkin dari jam 1 saja ya. Jam 1 setelah selesai ini berarti nanti presensinya baru mulai. Saya pikir tidak apa-apa ya untuk ini memanfaatkan waktu yang ada di kita. Baik, di materi kemungkinan di e-learning sudah ada sebagian yang sudah ambil ya, sudah download. Ini kita Bapak sharekan saja ya yang sudah ada. Oke. Ya, ini ya. Ini pun Bapak pikir sudah, materi ini bisa kita cari ya di internet, di mana ya tentang media arsip film dan mikrofilm ini. Kalau kita klik di Google sudah banyak ya. Oke, ini kita lihat secara sekilas saja dulu ya dari pengertian dan yang lainnya nanti terkait dengan media, alih media film atau mikrofilm ini. Oke, kalau kita ngelihat untuk apa sih mata kuliah ini ya? Ya sebenarnya ini kita atau kompetensinya untuk apa ya? Sebenarnya ya ini tadi untuk yang pertama menjelaskan ya, proses penciptaan arsip film dan mikrofilm. Bagaimana kita menciptakan arsip film atau mikrofilm ini yang kalau kita lihat gambar ini kan dulu kemungkinan ya kalau Bapak sempat lihat di arsip Perpusnas ya, pada saat ada pelatihan dulu, kemudian kita ngelihat arsip-arsip yang dalam bentuk mikro, kemudian dipraktekkan cara membukanya, kemudian bagaimana menciptanya juga dijelaskan ya, tapi karena kita hanya praktek waktu itu, cuman ya mungkin secara teori ini begini cara menciptakan arsip yang bentuk mikrofilm ya. Tapi kemarin hanya praktek bagaimana melihat membaca mikrofilm itu ya. Jadi memang ada microreader, ada berkas khusus ya, microreader, bukan berkas maksud Bapak, ada alat seperti monitor komputer zaman dulu itu ya. Kalau sekarang kan komputer sudah ini, jadi kayak TV seperti itu, kayak komputer yang monitor zaman dulu itu kan seperti TV itu ya. Nah, nanti kita tinggal masukkan
ini apa micro readernya, istilahnya klisi ya, kalau bahasa kita sekarang itu kayak klisi foto ya, tapi isinya itu semua tentang bahan pustaka ya, tulisan buku-buku yang sudah dipoto. Jadi kalau dulu pakai kamera ya, kemudian kamera itu dinegatifkan, dijadikan kayak negatif foto itu ya, negatif foto, kemudian dia tinggal dibaca gitu, seperti apa ya, kayak sekarang mungkin bentuk PDF lah ya. Kalau kita buka bentuk PDF itu sebenarnya itu kalau dulunya pakai micro reader ya. Nah, kalau di zaman sekarang sudah tidak menggunakan lagi ya. Karena kan kita kalau mau baca di micro reader, baca buku, dipoto dulu pakai kamera biasa ya, ini cara penciptaannya. Kemudian kita dulu pakai film ya, pakai roll film itu ya, ASA 200, ASA berapa itu ya. Nanti isinya ada yang 20 dan 48 berapa, baru nanti dinegatifkan di studio foto. Nah, baru kita baca, kita lihat ya, kita gunakan. Nah, itu memang kalau dulu seperti itu ya. Kayak Bapak saja kalau dulu waktu kuliah dulu tahun 97 ya, 97, ya di dompet itu ada klisi foto kan. Jadi kalau kita mau butuh foto, dicetak dicuci ya, dicuci fotonya. Itu sebenarnya foto sudah mirip seperti micro reader itu, tapi kalau micro reader kan bahan-bahan buku, kemudian tersambung seperti kayak film ya. Kalau di situ tulis film, memang dulu begitu ya. Film itu kalau sekarang kan kita syuting video pakai HP gitu kan, sudah jadi film lah itu ya. Kalau zaman dulu film itu dia foto dulu ya, ini film-film dalam perspektif zaman dulu ini ya, ini kan film mungkin yang animasi ya, animasi dan lain-lain itu kan. Kalau kita mau berjalan itu berapa kali orang zaman dulu membuat film itu, kemudian ada video ya, ada kamera kemudian. Tapi kalau dulu pakai foto zaman dulu ya gitu. Kalau mau meloncat itu loncatan pertama di foto, kedua, terus ketiga, sampai orang berjalan tuh sampai 12 kali, misalnya 30 kali foto hanya untuk meloncat. Nah, itu kan sulit ya. Jadi begitu kalau zaman dulu. Kalau sekarang tinggal pakai HP kita, mau syuting, mau buat video sebanyakan pun ini ya bisa. Bahkan kita ini Zoom meeting pun itu kan langsung kita rekam pun jadi video, kita tinggal sudah jadi gitu ya. Jadi ini tidak jadi bedanya mungkin zaman dulu dengan sekarang. Dan ya akhirnya begitu ya, semua yang zaman dulu tuh kita tinggal hanya cerita yang memang tidak digunakan tetapi diarsipkan di Andri sama di Perpustakaan Nasional. Nanti kemungkinan kalau ada satu saat ada studi banding atau praktek lapangan itu bisa ngelihat di micro reader itu di Perpustakaan Nasional. Ada ruangan khusus yang yang isinya itu micro reader semua ya. Jadi film-film seperti ini, roll film, roll naskah-naskah gitu kan. Dan itu kalau mereka menjelaskan bagaimana merawatnya sulit ya. Setiap hari ada petugas khusus yang kan ini rollnya kan, satu rollnya kan digulung ya. Nanti dipindahkan, mungkin ada waktunya 2 hari atau 3 hari, dipindahkan ke roll yang sebelahnya gitu kan. Jadi biar tidak rusak ya. Nah itu ya. Kemungkinan sekarang masih ada itu sebagai arsip ya. Nah tetapi jangan-jangan yang roll yang naskah-naskah itu juga sudah dialih mediakan. Sekarang nih kalau kita lihat di HP, kemudian ada klisi foto ya, kita scan, terus kita hasilnya sudah mau jadi PDF atau mau jadi JPEG sudah dapat kan. Nah, jadi sudah lebih canggih lagi. Jadi micro reader kemudian dialih mediakan lagi kan, bisa. Oke, ini ya mungkin sekilas. Ini yang satu menjelaskan proses penciptaannya ya, menciptakan micro reader dengan
kamera, kemudian dinegatifkan, jadi kemudian ada alatnya khusus untuk digulung ini ya, seperti ini. Kemudian kedua, menata, menyimpan dan menemukan balik film dan ya oke, ini kan kalau misalnya di buku kan di kelas ya, di bahan pustaka yang bentuk film dan video pun dibuat, ditata ya, disusun biar mudah temu balik. Kalau micro reader ini ya karena sudah dalam satu ini ya, satu gulungan ya, kemungkinan nanti juga ada teknik-tekniknya bagaimana untuk kalau butuh bahan pustaka yang dibutuhkan, misalnya kan satu buku ada satu micro readernya gitu kan. Nah, kalau sekarang sih buku-buku sudah tidak lagi ya. Kemudian melakukan penyusutan arsip film, kayak ini kalau misalnya satu saat yang tidak bisa digunakan lagi, jadi disusutkan, disimpan gitu ya, atau seperti Bapak sampaikan dialih mediakan lagi ke yang biasa. Sebentar ya Bapak ini dulu. Apa? Ya, masukkan ke ruang ibu aja ya. Mungkin ya maaf ya, ini ada sedikit. Oke, itu ya. Ini sekilas kita cek apa kompetensi khususnya ya, kompetensi gunanya kita membuat alih media dalam bentuk film atau mikrofilm ini ya. Kemudian kita lanjutkan ini di slide berikutnya. Ya, pendahuluan ya. Oke, arsip film atau mikrofilm. Ya, arsip yang menyimpan informasi berupa image ya, foto ya, citra, kemudian bergerak yang terekam dalam rangkaian gambar, fotografik dan suasana pada bahan dasar film yang penciptanya menggunakan teknis dan arsitek dengan menggunakan peralatan khusus ya, seperti Bapak sampaikan tadi. Zaman dulu memang film itu dibuat gambar ya, image foto gitu kan, atau citra ya bahasanya, citra bergerak ya, itu tadi kan. Kalau zaman Bapak masih ini ya apa, mau nonton film di bioskop, ada ya, ada. Di bioskop itu layar, kalau sekarang kan di ini ya, di komputer apa di flash disk apa di apa ya datanya. Kalau dulu memang pakai kumpulan dari mikrofilm itu ya, film-film ini dan kalau zaman Bapak dulu seperti kalau kita nonton film ya, nonton film layar tancap lah katakan itu ya, zaman dulu layar tancap namanya. Nanti ada dua gulungan roll film itu, kiri dan kanan, satunya kosong, yang sebelahnya penuh ya, kemudian ada seperti infocus gitu ya, nyorot gitu kan ke layar ya, makanya layar yang ditancapkan gitu, makanya layar tancap zaman dulu ya. Nah, jadi seperti itu ya, terus berputar filmnya itu sampai suara dan gambar itu ya memang hasil dari satuan-satuan film foto yang persatu-satu ya, bukan kayak sekarang bentuk JPEG, bukan JPEG, MPEG atau MP4 gitu kan. Nah dulu kayak gitu ya bentuknya, bentuk mikro film itu ya, film-film yang kecil itu ya. Kemudian ya mungkin ada suaranya ya, suaranya memang sudah di program mungkin ya, ada programnya kan. Nah itu ya, jadi film citra berdasarkan hasil dari image atau gambar ya, kemudian bergerak ya. Lalu kemudian kalau zaman Bapak dulu sudah habislah masa yang layar tancap itu, berubah menjadi video zaman dulu ya, jadi berubah jadi kaset yang agak besar dikit itu
kalau kita nonton film apa ya, Jaka Sembung misalnya gitu kan. Nah, memang ada kasetnya, kaset ini ya, kaset seperti kaset tip, ya, tip recorder ya gitu, tapi agak besar kan. Nah, itu lebih ini lagi, lebih apa, berkembang lagi, maju kan, apa akhirnya kalau dulu kalau ada acara-acara nonton video kayak gitu namanya, nonton video film ya, video, dan kalau zaman dulu dia jarang ya. Nah, itu seperti itu, berubah, pakai pita jadinya, bukan lagi pakai mikro, itu pakai pita ya. Film apa sudah jadi video gitu kan, tapi juga masih pakai kaset. Oke, ini ya, itu ini saja apa mungkin apa perubahan dari film yang semula dari gambar yang bentuk mikro kemudian menjadi video itu ya, video. Kalau sekarang sudah berubah lagi, tidak lagi pakai kaset itu kan. Oke, film base record ya, arsip berbasis film. Nah, kemudian kalau mikrofilm ya, mikrofilm atau mikrofish ya, mikrofilm menggunakan roll dalam negatif foto. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian kalau microfiche berupa gambar film yang terbagi beberapa ukuran atau apa nih ya, beberapa ukuran, atau mungkin kalau ini bahasanya kamar ya, tapi ya mungkin ada ukuran-ukuran ini ya, face kan wajah gitu ya, face, microface dibuat bingkai mungkin ya begitu. Keduanya dibaca dengan menggunakan microreader. Nah, microreader ya, kalau kita cek di internet, microreader sudah banyak, sudah kelihatan ya. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk ke berikutnya lagi, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, tentang terkait dengan mikrofilm atau microreader ya. Kalau materi tadi silakan bisa dibaca itu. Banyak kan ada berapa slide itu yang Bapak kirim itu. Mungkin tanya tentang apa saja ya. Ini kan ini terkait mikrofilm ya. Oke, dari siapa nih? Ada satu orang ya, harus nanya dulu lah. Nadia Ramadan ya. Silakan tanya apa saja. Itu Pak, kegunaan mikrofilm itu kan di ahli media kan, nah kegunaannya tuh biar apa Pak? Ya baik, terima kasih ya. Ini kegunaan dari mikrofilm. Nanti mungkin di materi ada, tapi ini Bapak secara umum. Dulu kan naskah itu kan ini ya, apa, berbentuk file manual ya, kayak buku itu kan banyak, apa istilahnya, memakan tempat ya, mungkin memakan tempat karena waktu itu oke lah dianggap sebagai agak canggih dikit, pakai kamera kita foto gitu kan, nanti kalau mau baca tidak lagi baca bukunya gitu kan, tapi kita membaca melalui layar per slide gitu ya, kayak PowerPoint per slide. Ini kalau ini diputar satu kali, slide satu gitu ya. Jadi bahkan bukan hanya diputar, kalau dia sudah terputus-putus seperti kaset itu ya, kalau Bapak cek itu, kalau Bapak kemarin nyoba itu dipasang di situ ya, ditaruh di situ, kemudian kita masukkan gitu kan, lihat satu slide ya, atau memang ada yang sudah bersambung, itu sudah beda-beda ya ininya, apa, bentuk yang ada yang canggih, ada yang mungkin tahun berapa itu sudah, masih lama, masih satu-satu gitu, masang fotonya dipasang di situ, kemudian muncul di layar. Jadi untuk kalau tanyakan apa tuh kegunaan, ya memudahkan membaca gitu pertama, kalau dari segi ini ya, kemudian dari segi untuk bahan pustakanya ya, menghemat ruang juga ya, kalau kita sudah di microreader-kan, kita lebih mungkin ruangnya bisa dimaksimalkan kegunaan yang lain, yang bentuk fisiknya bisa disimpan di gudang misalnya kan, tapi kita bisa membaca. Jadi kalau secara umumnya seperti itu ya, nanti secara spesifiknya mungkinan ada ya kegunaan microreader atau mikrofilm ya, untuk
di lembaga misalnya kan. Ya kalau kita ada kegiatan mau menerangkan buku-buku misalnya kan, menerangkan naskah, kalau sudah dengan slide ya, dengan PowerPoint, akhirnya berkembang jadi PowerPoint kan. Kalau dulu pakai slide ya. Kalau dulu bukan hanya itu masih mending pakai micro reader ya. Kalau dulu sebelum zaman Bapak juga masih ada tuh pakai, zaman Bapak 2008 pelatihan itu, jadi pakai OHP namanya ya. OHP itu nah itu yang sejenis dengan micro reader itu. Jadi kalau ini ada naskah, dia tulis dulu di kayak ini, kayak plastik kayak gini ya. Jadi naskah di sini sudah ditulis di sini di plastik, kemudian ditempelkan di situ, terbaca di layar. Nah, kayaknya waktu zaman Bapak kuliah 97 juga masih sempat di lokal pakai OHP. Jadi kalau mau kuliah kayak kita sekarang kan bawa Infocus ya. Nah, zaman dulu pakai OHP namanya. Jadi ada bentuknya seperti printer itu, ada lampunya, kita colokkan di lampu, kemudian lampunya disenterkan ke dinding misalnya. Kita sudah bisa. Jadi Bapak tinggal, dosen itu hanya bawa. Jadi kalau mau ngajar, lembaran tulis dulu, ini ada bahan, tulis di kayak plastik kayak gini. Tulis dulu pakai spidol kan. Nah, tempelkan di situ, ditaruh di kayak fotokopi kayak gitu ya. Jadi bisa dibuka, kayak scanner jatuhnya kan. Nah, itu sejenis dengan micro reader. Jadi untuk memudah, jadi akhirnya kan Bapak tidak lagi bawa buku ya, bawa sebelum ngajar misalnya kita misalnya para dosen buat dulu di kertas plastik ya, di tulisan ini ngajar itu seperti itu. Jadi agak waktu itu ya dianggap canggih ya, canggih kalau kita tampilannya ya hanya layar menyampaikan ke dinding gitu kan, dan biasanya jarang sekali pakai warna kan, kecuali dia buat di variasi karena tulis tangan. Ada juga misalnya mungkin dengan ketik ya, karena bisa ada medianya untuk bisa mengetik menulis atau di plastik itu ya. Jadi untuk yang di OHP itu. Nah itu ya, jadi tinggal kita lihat dari sudut pandang mana kalau kegunaannya. Kalau dari bahan pustakanya ya menghemat ruangan dan lain-lainnya. Kalau untuk jenis ini untuk secara substansialnya ya, untuk di materi untuk menyampaikan bahan-bahan pustaka lebih mudah lagi, lebih mudah dipahami kan, mudah memahami. Nah itu mungkin secara umumnya ya, nanti mungkin bisa dilihat di materi atau ada nggak kegunaan yang secara spesifik. Mungkin itu ya, ini Nadia ya, Nadia Ramadhani ya. Oke, baik, kita lanjutkan dikit lagi ya. Kita melihat sekilas saja nih PowerPoint-nya. Ini ya pengertiannya sudah. Kemudian kita lanjut lagi di slide berikutnya. Oke, ini karena ini tertutup ya sebelah sini ya. Baruan sudah ya. Ada dua ini. Oke, penciptaan ya. Oke, bagaimana cara konstruksi film ya? Kalau film berdasarkan pada prosesnya ya. Negatif kamera, nah itu tadi kalau kita mau buat film ya, film dan mikrofilm, filmnya dulu mungkin ini yang dikaitkan dengan film tadi ya. Negatif ya, kamera tadi sudah difotokan, kemudian dinegatifkan di studio foto ya. Kalau dulu di sini di Palembang ini ada istana, studio istana, event ya yang di Kodam itu, kemudian banyak di arah-arah Kolonel Atmo yang di tengah kota ya, dekat-dekat IP ya kalau di Palembang ini ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai tidak ada lagi ya studio foto, karena orang tidak ada lagi yang mau cuci cetak foto kan. Kalau dulu film itu ya bukan hanya yang foto dinegatifkan, sesudah dari situ pun ya ada berkembang ke video itu. Kalau Bapak dulu sempat
syuting video dulu ada kamera Sony ya. Nah, itu waktu masih kuliah dulu. Sudah kerja lah, sudah kerja berapa tahun ada kamera, kemudian kalau ada acara hajatan itu Bapak syuting tuh, dulu sempat itu syuting, kemudian dinegatifkan, bukan dinegatifkan kalau sudah video yang sudah dari mikrofilm berkembang itu namanya ditransfer gitu, transfer bahasanya itu. Jadi, Pak saya transfer ini apa kaset video apa kamera gitu kan. Jadi dia nanti jadi VCD itu ya, VCD atau CDRW ya, CD atau CDRW gitu kan, VCD atau CDRW. Nah itu kalau Bapak dulu kayak gitu beli kasetnya harganya 30.000, kemudian kita syutingkan waktunya cuma 2 jam, sejam, 60 menit sama sejam, ada 2 itu ya. Jadi kalau kita mau ngerekam, syuting dulu, kalau ada acara yudisium misalnya, waktunya kita cuma kaset 1 jam gitu kan. Udah sudah kita dari awal sudah mau dibagi. Oh, berarti kegiatan ada 10, ada 6. Oh, berarti setiap kegiatan 10 menit. Jadi kalau kita mau nyuting zaman dulu ngelihat lihat jam. Nah, kalau 10, kalau orang mau ngaji bismillah. Kemudian 2 ayat pertama, kemudian 2 ayat di tengah, baru terakhir ketika kita kan sudah tahu tanda-tanda dia mau selesai ngaji, nah baru kita uji lagi, kemudian kita syuting lagi, baru berarti klop gitu. Jadi kalau kita dengar, nah gitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya nanti kalau kita mau ngerekam orang. Itu kalau dia bicara jangan sampai saya mau makan misalnya gitu ya. Saya mau kita berhenti. Udah habis itu. Jadi kita belajar juga teknik itu. Kalau kita mau nyuting orang, dia misalnya mau sambutan. Nah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu harus penuh itu kita. Karena kan kita mau bagi kan. Kalau mau berhenti, pas dia berhenti bicara, kita matikan. Baru kita nilai. Nah, kalau sekarang mau nyuting sebanyakan kan, baru kita potong saja nanti mana yang tidak di-cut, mana yang tidak bisa. Zaman dulu sulit ya, karena waktu dikasih 60 menit misalnya kan. Acara nikahan 1 hari, waktunya 60 menit. Nah, bagaimana kita mau baginya itu? Kalau kita nyuting sedikit kelewat itu habis kita ada. Acara terakhir tidak kebagian. Nah, itu ya, zaman dulu seperti itu ya. Kalau Bapak dulu pernah mengalami yang istilahnya tuh nyuting orang, kemudian kita negatifkan, kita transfer, kemudian jadikan CD, kita ini jangankan lagi ke orang. Kalau Bapak ingat dulu harganya berapa ya, 120 kayak gitu ya. Tapi kita beli kasetnya 30.000, ya. Transfernya 50, jadi mungkin 50% lah dapat untungnya itu kan. Nah, sempat ya dulu ini kadang-kadang kalau kita ini ada yang penting bisa ini aja berapa, tidak sampai 50% ya, paling 25% dapat 200, habis biaya-biayanya hampir 150-an, nggak apa-apa. Karena memang tidak terlalu rumit, kita syuting udah diserahkan, itu sudah jadi ya, edit-editnya sudah mereka. Kalau sekarang kita sendiri yang editnya. Mau di YouTube pun kita sendiri yang buat thumbnailnya, buat gambar-gambarnya itu kan. Zaman dulu harus ke studio foto karena kita tidak ada ya. Seperti itu ya ininya ya. Oke. Kemudian ini komponen tingkat lanjut, komponen suara ya oke ya, karena ini sudah terpisah. Kadang-kadang kayak kita ada 10 menit lagi ya kayaknya ya. Kalau kita misalnya nyuting itu kan, kalau yang foto kan pasti suaranya belum ya. Nah, nanti dimasukkan suara, ini komponen suaranya di ini gitu ya. Kalau kita mau film kan. Jadi kalau zaman-zaman dulu kayak gitu, ini dulu gambarnya dulu, baru dubbing, bahkan kadang-kadang suara. Makanya zaman dulu kalau sandiwara radio zaman dulu itu orang lebih mengenal suara-suara orang itu. Kalau misalnya
istri Gunung Merapi misalnya, oh ini suara Sembara, suara Mak Lampir sudah tahu semua ya, Astriati sebagai Mak Lampir. Nah kita kalau ngelihat poster di pasar, di kalangan zaman dulu ya, wah ini foto Astriati Mak Lampir itu ya, kayak gitu kan. Itu karena dia suaranya kita sudah familiar ya, karena zaman dulu kan film belum banyak ya, radio misalnya, atau misalnya film pun ya, jangan dulu film Rhoma Irama misalnya kan, itu kalau datang ke daerah, nah itu udah diarak orang banyak ya, karena jarang kita melihat secara langsung ini kan, zaman dulu kan seperti itu ya. Terus dia misalnya bintang film ya terkenal, kemudian ke masyarakat begitu ada ya kita sangat ini gitu antusias pengen melihatnya kan. Kalau sekarang kan ya kalau sudah tenar, sudah ngetep, kemungkinan ini juga ya kalau ke daerah ya, ke daerah sama saja ya kondisinya, tapi mungkin berbeda dengan zaman-zaman dulu ya, kita bisa sering melihat dari media manapun yang banyak ya. Oke ya, sebentar ya Bapak, ini ada 1.30. Nah, 10 menit lagi ya. Oke, itu. Oke, kemudian outtake atau cut ya yang tidak digunakan pada berisi rilis akhir ya. Ya, mungkin untuk mengedit-edit kesulitan ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya mudah ya. Nah, ini konstruksi film dan mikrofilm ya hampir mirip kan, film dengan mikrofilm ya, hanya film mungkin nuansanya untuk apa ya, untuk film. Kalau yang micro reader, yang mikrofilm ini kan biasa mungkin ke naskah-naskah ya, tapi prinsipnya sama ya, prinsipnya penciptaannya sama dengan dinegatifkan kamera. Kemudian yang selanjutnya ini sudah ya. Oke, konstruksi sudah. Hal penting menciptakan arsip film dan mikrofilm. Oke, ini apa? Pengelolaan arsip film sejak diciptakan dilaksanakan dalam kerangka yang terintegrasi dengan arsip lain yang tercipta oleh organisasi penciptanya. Maksudnya dari berbagai jenis arsip yang menyangkut fungsi dan kegunaan yang sama diberkaskan dalam suatu kesatuan yang utuh. Ya, kalau kita satu buku dibuat micro reader, mikrofilm ya, nah, itu kan berapa ini ya, ada per bab misalnya 200 halaman. Nah, nanti kita dibuat dalam satu utuh ya, satu misalnya memang ada medianya untuk ini khusus micro reader, misalnya buku pendidikan Islam atau sejarah Kota Palembang misalnya. Kemudian kecuali untuk arsip film yang memang sejak diciptanya berdiri sendiri, tidak terkait dengan kegiatan surat menyurat transaksi lain. Ya, kalau film kan kemungkinan untuk cerita dan ini ya tidak ada kaitan dengan surat menyurat ya, tapi ya prinsip penciptanya kan sama seperti tadi ya. Oke, ini penciptaan sama ya, ini kayaknya ini mundur lagi ya. Oke. Kemudian penciptaan arsip film harus disertai dengan pembuatan indeks atau judul ya, karena kita sama saja ya, buku di katalog, kaset film bentuk mikro pun ada ininya ya, dibuat katalog, ada katalognya ya, bisa nanti untuk memudahkan temu baliknya. Kemudian akses terhadap isi informasi arsip film harus menggunakan peralatan bantu lain sehingga arsip tersebut dapat dibaca. Ya, untuk membacanya kita menggunakan alat bantu seperti micro reader ya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di internet ya, mungkin ini sekilas saja ya sebelum kita ini
gambarnya aja ya, kita jangan mungkin bercerita terus gambarnya kita tidak tahu ya. Ya kalau kita mau lihat seperti apa misalnya micro reader ini ada enggak? Reader. Coba ya, hanya untuk melihat sekilas saja, jangan sampai kita memang berbicara. Ya memang seharusnya mata kuliah kita ini kan praktek ya, 20% praktek. Mungkin ahli media pun nanti kalau sudah lebaran ya, udah koplen mungkin kita bisa praktek ya, minimal pakai HP lah gitu ya. Ini kalau kita tulis micro reader dikirain ini ya data ini. Mungkin kalau misalnya di sini micro reader arsip misalnya ya. Arsip, coba munculnya apa gambarnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini yang kata Bapak tadi ada ini seperti seperti komputer zaman dulu ya, Pentium 3, Pentium 4. Nah, kemudian nah, ini ada alatnya. Kemungkinan di sini ya masukkan ininya apa. Nah, ini gulungan yang kasetnya ya. Mungkin akan macam-macam bentuknya. Misalnya ini gulungan sebelah sini, kemudian ada gulungan sebelah sini. Ini kemungkinan ya lari ke sini kan, kemudian melewati mungkin ada lampu di sini, akhirnya bisa terbaca di sini, gitu ya. Itu kita hanya mengenang lagi ya sejarah, mengenang memang seperti itu ini zaman dulu ya. Nah, ini nanti ada micro readernya, ada alatnya ini ya. Kemudian mungkin banyak macam-macamnya ya. Ini selain ini apa lagi? Ya, kalau ini sudah model baru ya. Model baru, oke. Balik lagi nih. Ya, ini sudah posisi ini ya. Ya minimal seperti yang ini ya. Micro readernya seperti yang ini. Kalau OHP ya, OHP ya. Coba ya, dulu ada OHP nih. Apa? Udah enggak? Nah, seperti ini ya. Ini yang Bapak, ini juga hampir mirip dengan pengembangan dari micro reader itu ya. Kalau dulu kan ditaruh di sini, kemudian ini layar ke dinding gitu kan. Akhirnya nanti kita bisa melihat. Nah, ini ya. Zaman-zaman dulu kemudian sudah berkembang menjadi CD, mungkin VCD ya. Ini kalau sudah seperti ini ya. Ini OHP. Ya, oke, itu ya. Oke, Bapak pikir nanti gambar-gambar bahannya tinggal lihat saja lah. Kalau zaman sekarang kan sudah mudah ya. Sedikit lagi nih. Oke. Kemudian presentasi arsip film harus memperhatikan aspek reliabilitas ya, otoset. Nah, ini nanti ada bahasa-bahasa arsip ini kita mungkin di berikutnya kita akan diskusikan lagi ya. Ini masih tinggal ya. Ini penataan, penyimpanan dan temu baliknya ya kan. Pada akhirnya juga harus bisa temu balik ya, temu balik arsipnya seperti apa biar mudah ditemukan dan mungkin juga ada katalognya. Ini tambahannya saja ya, pengelompokannya bagaimana dikelompokkan ya, ada indeksnya, tajuk silang, pemeliharaan, penyimpanan,